Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dengan rekan saya Desi Andini. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah metode pemisahan lanjut dengan judul yaitu imunoelektroforesis. Sebelum menjelaskan mengenai imunoelektroforesis, saya akan menjelaskan mengenai apa itu antigen dan antibodi. Antigen merupakan zat yang akan memicu sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi. Nah, antigen ini berasal dari lingkungan seperti bahan kimia, bakteri, dan virus. Sedangkan antibodi merupakan sistem kekebalan atau imunitas tubuh yang bertugas mengenali antigen, lalu memperbanyak diri untuk mencegah antigen agar tidak berkembang dan gagal dalam menimbulkan penyakit. Nah, definisi dari imunoelektroforesis pertama kali diciptakan oleh Graeber dan William pada tahun 1953. Imunoelektroforesis ini disebut juga dengan gamma globulin elektroforesis atau elektroforesis imunoglobulin. Metode ini digunakan untuk menentukan 3 imunoglobulin utama dari darah, yaitu IgM, IgG, dan IgA. Nah, imunoelektroforesis ini adalah teknik elektroforesis yang memisahkan molekul antigen berdasarkan reaksinya terhadap antibodi. Prinsip dari imunoelektroforesis. Arus listrik dialirkan pada slide yang dilapisi dengan gel, campuran antigen yang ditempatkan di sumur dipisahkan menjadi komponen-komponen campurannya sesuai dengan muatan dan ukurannya. Antigen yang terpisah akan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempatkan di palung sejajar dengan migrasi elektroforesis dan proses double immunodiffusion. Nah, antibodi di palung bergerak menuju komponen antigen membentuk garis presipitin terpisah yang dihasilkan dalam waktu 18 sampai dengan 24 jam yang menunjukkan reaksi antara protein dengan antibodinya. Nah, apa sih itu elektroforesis dan imunodifusi? Elektroforesis merupakan molekul yang ditempatkan dalam medan listrik untuk memperoleh muatan dan bergerak menuju elektroda yang sesuai. Mobilitas molekul tergantung pada beberapa faktor, diantaranya yaitu ukuran molekul yang akan dipisahkan, konsentrasi gel agarosa, tegangan yang diterapkan, buffer yang digunakan untuk elektroforesis. Kemudian selanjutnya imunodifusi. Imunodifusi ini berasal dari kata difusi, yang artinya berpindah atau mengalir. Antibodi yang ditambahkan dalam potongan palung pada gel agarosa akan mengalir pada antigen yang dielektroforesis. Kompleks antigen antibodi akan mengendap di zona ekivalen untuk membentuk garis berbentuk busur buram dalam gel. Untuk prosedurnya akan dijelaskan oleh Desi. Untuk prosedurnya, di sini yang pertama, gel agarosa disiapkan pada slide kaca diletakkan dalam posisi horizontal. Kemudian, sumur ditampung di zona aplikasi menggunakan template sampel. Lalu, sampel diencerkan dengan perbandingan 2:3 dengan larutan pengencer protein, yaitu larutan antigen 20 mikroliter ditambah 10 mikroliter pengenceran. Dan selanjutnya, 5 mikroliter kontrol dan sampel diterapkan di setiap celah yang sesuai, yaitu celah kontrol dan celah sampel, menggunakan pipet 5 mikroliter. Lalu, gel ditempatkan ke dalam ruang elektroforesis dengan sampel pada sisi katodik. Elektroforesis berjalan selama 20 menit pada tegangan 100 volt. Kemudian, setelah elektroforesis selesai, 20 mikroliter antiserum yang sesuai ditambahkan ke bak dalam ruang lembab dan diinkubasi selama 18 sampai 20 jam pada suhu kamar dalam posisi horizontal. Lalu, gel agarosa ditempatkan pada posisi horizontal dan dikeringkan dengan pengering tinta kertas. Kemudian, gel dalam larutan garam direndam selama 10 menit, kemudian dilakukan pengeringan dan pencucian diulang sebanyak 2 kali. Gel dikeringkan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius dan diwarnai dengan larutan berwarna protein selama kurang lebih 33 menit. Diikuti dengan penghilangan warna gel selama 5 menit dalam penangas larutan pewarna. Gel dikeringkan dan dievaluasi hasilnya.
Sini terdapat gambar. Yang pertama itu gambar antigen yang berwarna jingga. Yang pertama mengalami elektroforesis memisahkan komponen antigen berdasarkan massa. Kemudian pada gambar yang selanjutnya yaitu antiserum yang berwarna biru ditambahkan ke palung di salah satu atau kedua sisi antigen yang terpisah dan dibiarkan menyebar. Lalu gambar yang berikutnya dalam beberapa waktu garis presipitasi atau busur berwarna terbentuk di mana antibodi dan antigen spesifik berinteraksi. Di sini ada aplikasi dari imunoelektroforesis. Yang pertama, identifikasi dan perkiraan kuantitasasi berbagai protein yang ada dalam serum. Imunoelektroforesis menciptakan terobosan dalam identifikasi protein dan imunologi. Yang kedua, imunoelektroforesis ini digunakan pada pasien dengan dugaan gammaprotease monoklonal dan poliklonal. Kemudian yang ketiga, mendeteksi protein normal maupun abnormal seperti protein myeloma dan serum manusia. Yang keempat, menganalisis campuran protein kompleks yang mengandung antigen berbeda. Yang kelima, penggunaan diagnostik medis bernilai di mana protein tertentu dicurigai tidak ada, misalnya hipogammaglobulinemia atau diproduksi berlebihan, misalnya multiple myeloma. Kemudian yang keenam, memantau kemurnian antigen dan antigen antibodi serta mengidentifikasi antigen tunggal dalam campuran antigen. Dan yang ketujuh, analisis kualitatif protein M dalam serum dan urin. Yang kedelapan, diagnosis dan evaluasi respons terapeutik di banyak keadaan penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari imunoelektroforesis. Di antaranya di sini ada kelebihan. Yang pertama, imunoelektroforesis adalah teknik analisis yang kuat dengan daya resolusi tinggi karena menggabungkan pemisahan antigen serta elektroforesis dengan monodifusi terhadap antiserum. Yang kedua, keuntungannya yang utama pada imunoelektroforesis ini adalah sejumlah antigen dapat diidentifikasi dalam serum. Kemudian di sini ada kelemahan dari imunoelektroforesis, di antaranya yaitu keterbatasan imunoelektroforesis lebih lambat, kurang sensitif, dan lebih sulit untuk ditafsirkan daripada elektroforesis imunodifusi. Kemudian, yaitu gagal mendeteksi beberapa protein M monoklonal kecil karena migrasi imunoglobulin paling cepat yang ada dalam konsentrasi tertinggi dapat menggugurkan keberadaan protein M kecil. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan elektroforesis ini dalam analisis makanan dibatasi oleh ketersediaan antibodi spesifik. Di sini terdapat video dari imunoelektroforesis. Cepet dong, Mer, tolong. Di sini ada pembuatan dari agarosa dipanaskan supaya agarosanya terlalu. Kemudian agarosanya ditempatkan pada PET glass hingga mengeras. Setelah itu diberi sumuran
Lalu ini proses memasukkan larutan buffer ke dalam alat elektroforesis, lalu ditambahkan 10 mikroliter antigen, lalu letakkan tutup tanknya, kemudian diberi tegangan 50-100 volt, kemudian proses sudah selesai, lalu dipindahkan flatnya dan diberi antiserum. Kemudian dimasukkan ke chamber, lalu diinfus. Kemudian dapat dilihat hasil berupa tes. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.